Niat. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu hanya dengan niat. Sebagian besar ulama mengatakan kata innima berfungsi sebagai pembatas, menetapkan perkara yang disebutkan dan menghapus perkara yang tidak disebutkan. Sesungguhnya segala amal hanya dihitung jika disertai niat. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya segala amal harus disertai dengan niat, yaitu amal yang berupa peraturan yang bersifat badan, baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Niat dari segi bahasa artinya bermaksud, sedangkan dari segi syarak artinya mengerjakan suatu perkara yang disertai dengan amal perbuatannya. Jika ada jarak waktu dari perbuatan nasihat disebut ajam atau bermaksud. Pembicaraan mengenai hukum-hukum niat dibahas secara lengkap dalam kitab fikih. Sebenarnya batasan di atas hanyalah sebagian besarnya, bukan secara keseluruhannya, karena kadang-kadang ada perbuatan yang menjadi sah tanpa diikuti niat, seperti azan dan membaca Al-Quran. Ada juga yang sah meninggalkan suatu amal tanpa disertai niat, misalnya meninggalkan zina. Walaupun demikian, diperlukan niat untuk mendapatkan pahala, yaitu bermaksud menjalankan perintah syara, dan hal tersebut telah dibahas oleh para ulama secara terperinci. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatinya, yakni jika niatnya baik, balasannya baik pula, dan jika niatnya buruk, balasannya buruk pula. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya, dan ikhlas dalam berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disyariatkan kepada orang-orang sebelum dan setelah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Abul Aliyah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka agar beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar beribadah hanya kepadanya dan tiada sekutu baginya. Bagi orang yang hendak melakukan suatu perkara yang tergolong taat, hendaknya dia berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat merupakan asas dan pokok segala amal, dan atas asas itulah sebuah bangunan dapat berdiri. Barang siapa yang membukakan dirinya sebuah pintu kebaikan, Allah akan membukakan baginya 70 pintu taufik, dan barang siapa yang membukakan dirinya sebuah pintu keburukan, Allah akan membukakan baginya 70 pintu kehinaan. Pintu kebaikan dari niat yang baik dan pintu keburukan dari niat yang buruk. Apabila seorang hamba berniat baik, maka pahala diberikan terhadapnya, sekalipun dia tidak mengerjakannya, sebagaimana dalam kitab Musnad Abu Ya'la
bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala lil hafazati yaumal qiyamati uktubu li abdi kaza wa kaza minal ajri fayaquluna ya rabbana lam nahfaz zalika minhu wala huwa bi sahifatihi fayaqulullahu ta'ala annahu nawahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada malaikat hafazah pada hari kiamat, tuliskanlah bagi hambaku anu dan anu, yaitu pahalanya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami tidak mencatat dalam buku amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya dia telah meniatkannya. Dihikayatkan tentang dua orang bersaudara, yang satu taat ibadah sedangkan yang lainnya merupakan orang yang berlebihan atas dirinya. Orang yang taat beribadah berangan-angan ingin bisa melihat iblis. Lalu pada suatu hari tampaklah iblis seraya berkata, alangkah menyesalnya kamu yang telah menyia-nyiakan umurmu selama 40 tahun dalam menahan nafsu dan melelahkan badan, padahal umurmu masih tersisa seperti umurmu yang telah lewat. Maka bebaskanlah dirimu dalam mengumbar hawa nafsu. Ahli ibadah itu berkata di dalam hatinya, aku akan turun menemui saudaraku yang berada di bawah rumah dan akan menemaninya makan, minum, dan menikmati kelezatan lainnya selama 20 tahun. Kemudian aku akan bertobat dan beribadah kepadanya selama 20 tahun sisa umurku. Dia pun turun dengan niat itu. Sementara itu saudaranya yang masih senang bermaksiat tersadar dari mabuknya. Dia menemukan dirinya dalam keadaan hina. Lalu dia berkata di dalam hatinya, sesungguhnya aku telah membinasakan umurku sendiri karena selalu berada dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan saudaraku selalu menghabiskan waktunya dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bermunajat kepadanya. Dia akan masuk ke surga karena taat kepada Tuhannya, sedangkan aku akan masuk neraka karena perbuatan maksiatku. Kemudian pemabuk itu bertaubat dan berniat untuk berbuat baik dan beribadah.